Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik bukan? Kak Grace, apa kabarnya Kak Grace? Kabar baik, luar biasa. Puji Tuhan. Kalau Mas Simon? Luar biasa. Wow, semoga kita semua tetap sehat-sehat selalu ya. Amin. Sebelumnya kita mau perkenalan nih. Nama kakak Nova. Nama kakak Grace. Nama kakak Simon. Jadi adik-adik bisa panggil kami Kak Nova, Kak Grace, dan Kak Simon. Adik-adik kita akan tetap beribadah ya, tetapi ibadah kita masih dilakukan dari rumah. Oke, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk situasi sekarang, jangan lupa pakai masker dan pakai hand sanitizer kalau keluar dari rumah ya. Dan jangan lupa rajin mencuci tangan di rumah. Dan sebelum kita mempersiapkan ibadah kita, terlebih dahulu persiapkan Alkitab dan juga persembahan. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian kasih. Oke Kak Simon. Oke. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu karena Tuhan telah menyertai kami agar kami bisa berkumpul, untuk kami melakukan ibadah kami, untuk kami dapat bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hari. Salam anak-anak, apa kabar? Pak Ari berharap kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat dan penuh sukacita. Nah, tadi anak-anak sudah bersama-sama memuji Tuhan, dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Nah, mari kita mengambil sikap doa, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sikap doa yang benar, anak-anak sudah tahu ya? Oke, yang pertama, lipat tangan. Yang kedua, tutup mata. Dan yang ketiga, kita berdoa. Kita mulai. Lipatlah tangan, tutuplah mata, kita berdoa pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji-muji Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Tuhan berkati kami yang mendengarkan maupun kami yang menyampaikan, supaya kami beroleh berkat surgawi dari firman Tuhan. Bersabdalah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, mari dibuka Alkitabnya dari Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai 17 di Alkitab Pak Ari halaman 638. Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus kita akan merenungkan ayat yang ke-15. Yang demikian saya ulangi. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Anak-anakku, kita akan menggumuli sebuah tema berlimpah kasih setia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kalian dinakali oleh teman kalian? Wow. Nah, ternyata ada yang pernah mengalami dinakali oleh temannya. Nah, bagaimana rasanya ketika anak-anak dinakali oleh temannya?
Sakit hati? Sedih? Ya, tentu ya. Sedih, sakit hati. Tapi apakah anak-anak kemudian membalas kenakalan temanmu tadi? Ya, tentu tidak ya. Sekalipun tidak enak, sekalipun merasa nggak nyaman karena kemudian nggak bisa bermain bareng, nggak bisa bercanda bersama-sama lagi. Tetapi saya yakin anak-anak tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan membalas kejahatan temanmu tadi. Nah, anak-anak, Pak Hari punya cerita. Ini kisah temanmu di salah sebuah taman kanak-kanak. Ada seorang anak TK yang namanya Yosef. Ia mengadu kepada bu guru. Bu guru, saya tidak mau sekolah lagi. Saya mau pulang saja. Pokoknya sudah nggak mau sekolah lagi. Nah, mendengar ungkapan dari Yosef ini, bu guru lalu menjawab, "Loh, kenapa Yosef? Kenapa kamu tiba-tiba pengen pulang dan berhenti sekolah? Bukankah sekolah itu sesuatu yang menyenangkan?" Yosef kembali menjawab, "Enggak bu guru, saya sedih justru sekolah. Karena di sekolah saya dinakali oleh teman saya yang namanya Doni. Doni tiap kali saya bermain mengganggu saya. Tiap kali saya sedang melakukan aktivitas selalu mengganggu saya. Sehingga saya sedih. Saya nggak bisa bermain dengan bebas." Kemudian bu guru kembali menjawab Yosef, "Yosef, kamu harus tetap sekolah. Kamu anak yang pintar. Nanti bu guru akan melindungi kamu. Kalau Doni mencoba berbuat nakal kepadamu. Dan kalau Doni berbuat nakal, kamu harus segera lapor pada bu guru ya." Yosef kemudian menjawab, "Iya bu guru, saya akan tetap sekolah asal bu guru melindungi saya." Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anakku yang terkasih, Yosef akhirnya merasa terlindungi oleh sikap bu gurunya. Dan tiap kali Doni mau berbuat nakal kepada Yosef, dia kemudian mengadu kepada bu guru. Dan Yosef pun tidak membenci Doni. Dan bahkan akhirnya Doni sadar akan kesalahannya dan mereka, yaitu Doni dan Yosef, kembali bisa bersahabat dengan baik dan bisa bermain dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, seperti Yosef yang mengadu kepada bu guru saat dinakali oleh Doni, demikian juga pemazmur dalam bacaan kita tadi. Sang juru mazmur selalu berseru mengadu kepada Tuhan atas segala masalah yang dihadapi. Dan pemazmur selalu minta tolong kepada Tuhan. Pada saat itu pemazmur diserang oleh orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong seperti dikatakan di ayat yang ke-14 tadi. Orang-orang angkuh dan orang-orang sombong bangkit menyerang aku, kata pemazmur. Tetapi dalam situasi dan keadaan itu, pemazmur selalu berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Nah, kira-kira mengapa pemazmur selalu minta tolong kepada Tuhan ya anak-anak? Mengapa pemazmur selalu berseru kepada Tuhan? Ya, jawabannya ada dua hal. Yang pertama,
adalah karena pemazmur bergaul erat, bersahabat karib dengan Tuhan. Seorang sahabat akan selalu membangun persahabatan, membangun relasi yang baik. Demikian juga pemazmur bergaul erat, berhubungan dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang tidak mengenakkan, ia berseru kepada Tuhan. Ia bergaul erat dengan Tuhan karena ia yakin, pemazmur yakin bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu penuh kasih. Bahkan Tuhan juga adalah Tuhan yang sabar untuk mendengarkan keluh kesahnya, dan Tuhan juga berlimpah kasih dan setia. Itu sebabnya pemazmur selalu berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa pemazmur selalu berseru kepada Tuhan? Karena ia yakin Tuhan tidak berubah. Ia tetap mengasihi, ia tetap panjang sabar, ia tetap memberi pertolongan bagi umat yang berseru kepadanya. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus meneladani sikap pemazmur tadi, yang selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah apapun. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, dengan mengingat, dengan memiliki kasih Tuhan dalam diri kita, kita akan mampu untuk percaya bahwa Tuhan itu memang mengasihi kita. Tuhan itu siap menolong kita dalam segala keadaan. Dan dengan memiliki kasih Tuhan, kita juga akan menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang kepada orang lain, sekalipun orang lain tadi membenci kita, memusuhi kita, menakali kita. Seperti Yosef tadi, tidak membenci Doni sekalipun Doni sudah berbuat nakal, tetapi Yosef tetap mengasihi. Yosef tetap mencintai Doni dan akhirnya mereka bisa kembali bersahabat. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah tanda kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, anak-anak, kalau ada temanmu yang berbuat nakal kepadamu, kalian tidak boleh membalasnya. Lebih baik kalian mendoakan dia. Kalau kalian tidak bisa menghadapi sendiri, minta tolonglah kepada orang yang lebih dewasa. Itu tanda kalau kalian hidup penuh kasih setia. Hidup penuh kasih, dan kasih itu berasal dari Tuhan. Kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita juga akan hidup selalu menyayangi sesama ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu apa, anak-anak? Ya, ada sesama manusia, ada binatang, ada tanaman, itu ciptaan Tuhan. Kita akan menyayangi sesama manusia, menyayangi binatang, menyayangi tanaman, dan semua itu menjadi tanda kalau hidup kita berlimpah kasih setia. Nah, maukah anak-anak menjadi orang yang penuh kasih dan setia? Tentunya mau ya anak-anak ya. Oke, kita mulai dengan selalu mengasihi teman kita. Kalau ada teman kita yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Kalau ada teman kita yang
membutuhkan pertolongan apapun, kalau kita mampu menolong, kita harus menolong. Kalau ada binatang yang mungkin kita jumpai sedang sakit, sedapat mungkin kita mengobatinya. Kalau ada tanaman yang rusak, sedapat mungkin kita merawat tanaman itu supaya bisa tumbuh subur lagi. Itu adalah tanda kalau anak-anak hidup penuh kasih setia kepada sesama ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, sekali lagi mau ya kita hidup dalam kasih Tuhan? Mau menjadi orang yang penuh kasih setia? Nah, mari kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kalian. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman kepada kami semua, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang penuh kasih setia. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengasihi sesama kami, baik kepada sesama manusia, kepada binatang, bahkan kepada tanaman yang juga Tuhan ciptakan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih dan setia, bahkan berlimpah kasih setia, sehingga kami boleh hidup dalam kedamaian dengan sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang telah dipersiapkan disimpan dulu ya. Nanti kita akan membawanya pada saat kita sudah bersekolah minggu bersama-sama. Kita naikkan pujian, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mengumpulkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu, jagai dan sertai mereka ya Tuhan, jauhkan dari setiap mara bahaya, serta berikan pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak sekolah minggu untuk menjalankan dan melakukan tugas-tugas sekolah mereka ya Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jagai dan Tuhan berikan mereka hikmat dan bijaksana ya Tuhan. Bagi keluarga dan orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan beri kesehatan, Tuhan lindungi dan Tuhan cukupi setiap kebutuhan orang tua kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, gimana? Masih semangat kan? Masih dong. Oke, kita akan bernyanyi lagu pujian terakhir kita, Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.